Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang organisasi, karena belakangan ini saya gemar membahas tentang organisasi. Maka malam kali ini kebetulan ada datang ketua organisasi pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU Kabupaten Purwakarta, rekan Rian Haki. Ya. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bang Hadi. Gimana nih kegiatan IPNU? Ya berjalan seperti mana hal biasa, sesuai dengan rapat kerja yang sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong sebelum jauh kita ngebahas IPNU, pengen tahu nih IPNU itu apa sih? Secara simpelnya IPNU ini adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Jadi sebagai istilahnya anaknya NU lah. Oh, anaknya NU. Kalau secara singkatan jelas ya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu mungkin mayoritas khusus ya di Purwakarta, bahkan mungkin di Nusantara. Saya kira ya orang-orang khusus warga Nahdiyin dan bahkan mungkin di luar Nahdiyin ya kenal dengan IPNU ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, jenjang di IPNU itu umurnya berapa aja? Kalau dari sesuai hasil kongres kemarin itu IPNU itu dari umur 12 sampai 27. 27 tahun berarti 27 tahun. Seusia S2 juga masih bisa ya? S2. Bahkan hari ini Sekretaris Pusat IPNU Dr. Mupadihul Hazin ini kan udah jadi dokter. Oh, dokter ya. Enggak, S3-nya itu memang ya sudah S3 tapi masih di IPNU gitu ya. Saking bangganya bisa. IPNU. Karena memang segmentasinya itu kan pelajar santri mahasiswa. Oh, pelajar santri mahasiswa. Jadi ada santrinya juga. Ada santrinya, ada pelajarnya, bahkan ada mahasiswanya juga. Nah, bisa dijelaskan nggak kenapa sih IPNU harus hadir di kalangan para pelajar gitu? Ya. Ini kan berawal dari adanya sebuah wadah pelajar NU yang berbagai macam nama. Dulu itu kan ada istilahnya Persatuan Mubalik NU, ada Persatuan Santri NU dan lain sebagainya. Tapi itu tidak satu nama secara nasional. Maka karena kebutuhan khusus kalangan kiai-kiai NU untuk mewadahi pelajar santri yang memang istilahnya berguru kepada kiai-kiai NU, maka perlulah dibentuk wadah pelajar NU atau santri NU. Maka muncullah nama IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ketika itu. Dan umurnya udah tua ya? Ya, bisa dikatakan tua ya. Emang kalau dulu itu ya yang mau ngurus IPNU meskipun umurnya ya sudah melebihi secara aturan hari ini tetap aja gitu, karena memang mungkin karena dulu masih minim kader. Kan kalau sekarang kan Makesta istilahnya. Makesta itu penerimaan ya atau gimana? Jadi kalau di sekolah itu ada MOS lah ya istilahnya, maka di IPNU ada Makesta, masa kesetiaan anggota. Berarti ada syarat khusus untuk masuk ke dalam organisasi ini ya? Organisasi IPNU itu dari mulai jenjang pertama ada masa kesetiaan anggota, Makesta tadi. Kemudian ada lagi Lakmud. Itu latihan kader muda. Berarti itu jenjangnya kayak pengurus ya? Jenjangnya itu sudah menjadi pengurus, sudah menjadi kader. Yang tadinya menjadi anggota, naik kemudian menjadi pengurus ya harus Lakmud. Karena kan di Lakmud materinya sudah tentang problem solving, kemudian komunikasi, kepemimpinan. Itu betul-betul digodog lah, digembleng di ranah Lakmud itu. Terus ada kaderisasi lagi nggak di atas Lakmud? Secara formal ada yang khusus di ranah kaderisasi, seperti ada Latin. Itu istilahnya
latihan instruktur. Itu khusus untuk memimpin jalannya kegiatan, istilahnya di instruksi Beri arahan diberi arahan gitu oleh instruktur yang sudah ikut latihan ini. Dari mulai Makesta, dari mulai Lakmut sampainya ke tingkat Lakut itu ada instrukturnya gitu, ada yaitu dengan jenjang latin tadi secara kaderisasi yang masih formal juga. Nah, kalau Lakut itu apa? Nah, Lakut itu istilahnya jenjang ketiga lah, jenjang ketiga setelah Lakmut, sehingga materinya pun sudah kalangan nasional Ya. bahkan pematerinya pun ya minimalnya kalangan wilayah gitu, dan penyelenggaranya pun itu ranah wilayah. Nah, untuk di Purwakarta ini organisasi ataupun berjalannya IPNU ya, roda di organisasinya udah berapa lama nih Kang Rian? Oke, kalau berdasarkan dari sumber-sumber para pendahulu IPNU dari mulai zamannya Kang Haji Ade Ali Rahman selaku ketua pertama sampai sekarang saya ketua ke-10, itu kan dari mulai tahun 94. Dari mulai tahun 1994 IPNU di Purwakarta, karena memang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh PCNU ketika itu, maka perlulah diadakan IPNU. Maka ketika itu Kiai Ade Ali Rahman ditunjuklah oleh PCNU untuk menjadi istilahnya ketua ataupun pucuk pimpinan lah ketika itu. Kemudian bergulir kepada Kang Deni Haidar, bergulir kepada Kang Hasan, bergulir kepada Kang Asep Ahmadi, kepada Kang Iip, kepada Kang Ceceng, kemudian Kang Dede Zainuddin, kemudian Kang Adi Setiawan, dan Kang Cecep, dan sekarang ya ke saya. Kang Rian ya. Nah, untuk kaderisasi nih tingkat sekolah pesantren lebih dominan di mana? Kalau secara yang hari ini survei itu di lapangan memang lebih dominan kepada pesantren. Pesantren ya. Karena memang ya mungkin ya bahkan mungkin karena memang tadi segmentasinya punya pelajar santri, karena santri punya istilahnya apa ya, khawatir itu sebuah kerateg hati lah gitu kan, kerateg hati kayaknya kalau di IPNU agak lebih sreg sih gitu kan. Tapi tidak menutup akses untuk masuk kalangan SMK yang enggak pesantren, enggak, karena memang justru hari ini alhamdulillah juga perkembangan IPNU secara kaderisasi di Purwakarta itu merata, ada komisariat MA gitu, ada komisariat SMK juga. Cuma lebih kepada SMK yang berafiliasi ke NU lah gitu. Memang secara arah gerak secara umum sih. Berarti semakin pesat ya kaderisasi ya? Nah, alhamdulillah untuk perkembangan kaderisasi itu kan dibuktikan dengan tadi terbentuknya komisariat, terbentuknya ranting yang tadinya hanya batasan kecamatan disebut PAC istilahnya. Kan kalau di itu ada dari mulai PP atau pimpinan pusat itu se-Nusantara Indonesia, kemudian PW pimpinan wilayah itu di wilayah Jawa provinsi, kemudian di tingkatan PC di wilayah kabupaten kota, dan di tingkatan PAC di wilayah kecamatan pimpinan cabang, kemudian di ranah PK ataupun pimpinan komisariat, dan PR di ranah desa. Jadi ranting ngakar ya, kayak pohon lagi mengakar. Jadi, mengakar ke bumi, menjulang ke langit. Gitu. Nah, terlepas dari kita ngebahas IPNU, menurut pandangan Kang Rian sendiri nih tentang organisasi, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Pandangan Kang Rian terhadap organisasi secara umum. Gimana nih? Saya kira secara informalnya secara informal kan sebenarnya kita itu sudah menjalankan sebuah organisasi yang hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa, ngopi-ngopi. Mungkin perbedaannya kalau misalkan ruang lingkup organisasi sudah mencakup satu, adanya pengurus yang jelas dari mulai tatanan ketua sampai ke bawahnya. Kemudian yang kedua, adanya sebuah tujuan yang jelas, sebutnya visi dan misi organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya payung hukum ataupun legalitas. Nah, legalitas itu
mau dari secara internal ataupun eksternal. Kayak NU kayak IPNU kan secara internalnya jelas sebagai badan otonom NU, dan secara eksternalnya pun memang sama pemerintah diakui bahwa NU termasuk banom-banomnya ya sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan, kira-kira gitulah. Sehingga organisasi itu sangat begitu penting saya kira untuk menghadapi kehidupan di ranah masyarakat, gitu kan. Karena kan di organisasi kita belajar satu, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dengan teman seperti apa, komunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, guru, mungkin sekali dengan pacar sekalipun. Betul. Harus dibangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik sehingga terjalinlah keharmonisan. Gitu. Jadi keharmonisan yang baik itu diawali dengan komunikasi yang baik. Gitu. Nah, dan organisasi melahirkan circle itu ya. Nah, maka teman-teman ketika berorganisasi mungkin harus lebih jelas tujuannya. Jelas. Jadi nggak hanya sebatas masuk, terus bingung nih mau apain gitu. Ya meskipun kadang masuknya belum jelas, lama-kelamaan gitu jadi jelas. Jadi gitu. Jelas. Karena ya mungkin membaca ruang bisa membaca ruang maksudnya. Jadi gini, sebenarnya di organisasi itu menyimpan sebuah harapan. Kira-kira saya punya harapan yang besar, kemudian ketika masuk di organisasi, adakah harapan itu sehingga bisa mencapai harapan itu? Nah, betul. Sehingga kalau misalkan kita di IPNU mau ngapain nih? Ya saya mau kenal dengan para kiai, mau kenal dengan para guru-guru NU. Berarti secara wadah ya itu sudah jelas kita bisa nyambung ketika masuk di IPNU. Sehingga di sana ada sebuah harapan, dan harapan itu bisa kita capai dengan masuknya ke IPNU ya itu sendiri. Rodanya organisasinya IPNU gitu ya. Nah, seberapa manfaat yang udah dialami Kang Rian nih di masyarakat ya. Khusus karena saya membaca gerak-gerik Kang Rian ini sudah menjadi tokoh muda di desanya gitu. Nah, mungkin itu berkat dari berIPNU juga ya. Betul. Nah, ceritanya gimana nih? 2014 itu saya aktif di PAC Kecamatan Wanayasa, kemudian mulai aktif di PAC Kecamatan Bojong itu 2015. Saya membuat sanlat pertama itu di kampung saya. Itu karena memang gak punya wadah ketika itu, ini gimana ya mau menggerakkan anak muda termasuk para yang SD yang SMP itu kan, supaya pertamanya sih kegiatan sanlat, istilahnya pesantren kilat lah, Ramadan ketika itu ya, dengan karena memang diberikan mandataris untuk ngurusin PAC Kecamatan Bojong, maka di sanalah saya buat sanlat ketika itu. Sampai hari ini 2015 sampai 2021 ya, karena berawal dari IPNU punya sebuah wadah, kemudian dengan wadah itu kita istilahnya berproses dengan masyarakat, dipercaya ya, sehingga sampai hari ini ya meskipun ya salah kadarnya sedikit demi sedikit, secara kepercayaan, kemudian secara bareng-bareng bergaul dengan masyarakat ya, saya kira lebih hasil dari berIPNU, hasil dari berproses di IPNU itu bisa istilahnya bisa menghasilkan hal yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Sehingga manfaatnya saya kira nggak akan terhitung lah manfaatnya IPNU kalau dibandingkan gitu kan. Satu manfaat secara pribadi itu jelas, kita bisa ngomong, kita bisa mendapatkan relasi, mendapatkan relasi, kemudian teman banyak. Sekarang kan di desa-desa, kecamatan-kecamatan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita mendapatkan ilmu. Dari para guru-guru, yang penting itu kita mendapatkan berbagai ilmu dari guru-guru Kiai NU dan keberkahan. Karena kan di NU itu gak akan terlepas dari dua hal, ya. Satu keberkahan, dua istilahnya kawalat lah gitu. Kalau bahasa orang Sondanya mah kawalat karena memang gegabah gitu, blunder, sehingga efek lah terhadap kehidupannya, rizkinya gak barokah lah, ataupun kehidupannya rungsing gitu rungsing liar gitu pusing gitu harus mencari keberkahan yang benar gitu ya. Sehingga kan proses untuk mencapai keberkahan itu nggak mudah juga, nggak bisa barokah misalkan nggak bisa gitu, tapi perlu adanya proses. Di antaranya keberkahan itu kan bisa
Berbentuk apapun. Keberkahan itu bisa berbentuk istilahnya kebahagiaan hidup, Betul. tidak hanya dihitung dari materi, Betul, misalkan. Kemudian bisa dihitung Teman dari yang baik. teman yang baik, ketentraman dalam bersahabat, Betul. gitu. Dan untuk mendapatkan keberkahan itu kan tidak istilahnya instan Iya. kita mendapatkan keberkahan, tapi ada proses kesabarannya, Betul. proses tawadunya, bahkan proses ketika dicaci maki dihinanya kita istilahnya Bersabar. tetap lapang dada dan bersabar. Betul. Gitu. Dan mungkin untuk proses itu udah cukup untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Jelas. ya. Karena memang tadi Ibnu karena memang kaderisasi yang terus melahirkan generasi-generasi muda, yang terus melahirkan cikal bakal Nahdlatul Ulama, sehingga ya terus bertahap dari mulai tingkatan komisariat, ranting, kemudian PAC, PC, bahkan ke PW, bahkan mungkin ke pimpinan pusat. Luar biasa. Nah ini Kang Rian ini salah satu contoh tokoh muda yang sudah mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu dan pengalamannya di masyarakat. Ya. Dan mungkin ada pesan buat teman-teman yang menonton ini Kang Rian. Ya. Pada intinya adalah untuk khusus untuk kader Nahdlatul Ulama, kader muda Ibnu khususnya, kita tetap berpegang teguh terhadap trilogi gerakan Ibnu, yaitu belajar, berjuang, bertakwa, di mana belajar sebagai dimensi perwujudan kaderisasi, belajar sebagai dimensi berjuang sebagai dimensi perwujudan hablum minanas, hubungan kita terhadap manusia, komunikasi yang baik, dan bertakwa sebagai dimensi perwujudan hablum minallah ataupun hubungan vertikal dengan Rabbul Alamin. Betul sekali. Ya, tetap itu aja sih, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih Kang Rian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.